Masa silam yang suram, yang penuh tekanan-tekanan, atau pengalaman-pengalaman pahit ketika masa kanaknya dulu telah membekas dalam diri Yuyun. Cepat sembuh, Yun. Ingat lelah ayah bunda. Yuyun. Masyarakat sering bersikap keliru terhadap bekas pasien rumah sakit jiwa, sehingga menyebabkan banyaknya penderita-penderita penyakit jiwa keluar masuk rumah sakit jiwa. Salah satu kasus yang menyedihkan adalah yang akan dikisahkan dalam film ini, yaitu mengenai pasien bernama Yuyun, seorang gadis yang sederhana.
Pak. Tolong Pak, buka. Saya ingin ketemu kakak saya. Apa? Pasien baru, Yuyun namanya. Dari Bandung. Dari Bandung, dari Hong Kong, nih. Tolong Pak. Malam-malam mau masuk, mau jadi pasien. Rumah sakit Janur Disco. Mana itu sertifikat? Mana? Akan kamu apakan rumah yang satu-satunya ini? Saya tanya mana? Sudah 3 hari saya cari. Seminggu yang lalu surat itu masih ada di lemari. Bulan yang lalu kalung saya. Tidak, Pak. Tidak akan saya membiarkan rumah ini kamu jual. Hah? Pak! 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 Hah? Ingat anak-anak, Pak. Ingat Yuyun di rumah sakit. Kita hidup bukan hanya untuk kita saja, Pak. Tahu saya. Saya cuma numpang di sini. Saya tidak punya apa-apa. Memang kita tidak punya apa-apa. Anak-anak yang punya. Kalau kamu mulai sembahyang lagi, pasti kamu akan lain. Pasti ya, ya. Biar saya yang buka. Suara kamu seperti gluduk. Komprot. Kamu dari Bogor lagi? Sengsara betul Kak Yuyun. Insya Allah lekas sembuh. Akan saya bunuh si Bakri. Jangan dendam, tidak baik. Biar Gusti Allah yang membereskan semuanya. Sudahlah. Tidur, ha?
Ayo, Kang. Jangan suka membenci orang tua. Dosa. Yaya tidak benci. Sejak datang, sama sekali kamu tidak menegur Bapak. Bagaimanapun Bapak tetap Bapak. Sampai kapan saja kamu harus tetap hormat. Mata Bapak terlalu besar. Yat, tolong garuk punggung ibu nih. Sebaiknya hari ini kamu kembali ke Bandung. Tidak baik lama-lama membolos. Yayat mau nengok Kak Yuyun. Hampir setiap hari kamu nengok. Pasti diam-diam Kak Yuyun benci Bapak. Semua juga benci Bapak. Apalagi saya. Selalu bikin malu. Yat! Nggak tahu adab, orang tua dianggap tunggul. Yoda nggak masuk, Aunan? Enggak, lagi sakit bisul. Betul-betul seperti kuli saya ini. Sudah hampir setengah abad saya di sini. Belum pernah pulang-pulang disuguhi teh atau kopi. Iya, maaf. Laki-laki itu nomor satu. Harus dihormati. Tahu? Selalu minta dulu baru dikasih. Sudah, saya minta maaf. Memang saya tahu semua ini milik kamu. Tapi bagaimanapun, saya tetap suami. Sudah. Sekarang mari kita siap-siap ke Bogor nengok Yuyun. Yuyun, anak. Ingat tidak, anak? Kamu sudah tua, Bata. Piara-piara akan daku. Aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara-piara akan daku. Sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda
Tidak masuk. Dia ngamuk kalau ketemu saya. Dia pasti sembuh. Hah? Tapi cepat juga kambuhnya. Sialan. Masa 3 kali 2 sama dengan 4. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Cepat sembuh, Yun. ingat lelah ayah bunda. Yuyun. Istighfar, Yuyun. Ingat lelah ayah bunda. Lantas. Sakit juga tuh orang. Dokter, saya betul-betul tidak mengerti, dokter. Kenapa dia begitu membenci saya? Saya salah apa, dokter? Nanti akan jelas. Dia ngamuk, dokter. Dia ngamuk setiap kali ketemu saya. Memang saya ya galak, dokter. Tapi... Tenang, Pak. Kita bicarakan satu demi satu. Yang kita perlukan sekarang adalah pembicaraan terbuka antara kita. Cerita-cerita Bapak. Yuyun sakit. Ia memerlukan kita. Bukan saja ia memerlukan dokter, bukan saja ia memerlukan saya, tapi ia juga butuh bapak dan ibu. Faktor keluarga sangat menentukan jalan hidup seseorang. Juga hidup Yuyun. Keluarga sehat, masyarakat sehat, dunia sehat, semuanya sehat. Kegagalan Yuyun dalam soal laki-laki dan rencana perkawinannya yang batal bukanlah penyebab utama. Itu hanyalah pencetus. Jadi banyak hal yang menyebabkan semua ini terjadi. Banyak hal, banyak peristiwa. Kita akan pelajari semuanya satu demi satu. Saya bukan anak kecil. Bukan orang sembarangan. Saya tidak mau diperintah-perintah. Saya menak. Tahu? Hah? Kamu tahu? Hah? Saya bukan budak. Hah? Ini kekayaan kamu. Ambil.
Itulah kenapa orang tua harus hati-hati. Tapi penyakit seperti Yuyun tidak lama. Yuyun tidak hanya membenci bapak, tapi ia membenci semua laki-laki. Itu pun sementara, karena pada dasarnya bukannya ia membenci, melainkan ia butuh dicintai. Masa silam yang suram, yang penuh tekanan-tekanan, atau pengalaman-pengalaman pahit ketika masa kanaknya dulu, telah membekas dalam diri Yuyun. Katakan, Bu. Tidak tahu, Pak. Katakan. Tidak tahu. Katakan. Katakan. Saya sudah kalah, Bu. Katakan. Tidak tahu, Pak. Katakan. Tidak tahu, Pak. Saya menyesal sekali, Pak Dokter. Yang kemarin adalah cermin. Yang penting sekarang, mempersiapkan masa depan. Tapi dia bisa sembuh kan, Pak Dokter? Insya Allah, kita punya harapan. Karena itulah kenapa rumah sakit ini didirikan. Dulu waktu kecil Yun suka ngaji. Sembayang? Besok kita ngaji ya? Sekarang Yun tidur dulu. Naik. 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 Yuyun tidak mau tidur. Yuyun harus tidur. Bakri jahat. Laki-laki jahat. Semua jahat. Iya. Yuyun diajak ke puncak gunung. Lalu Henny, berhenti Henny, mau kemana itu? Henny, suster, tolong suster. ayo Henny, mau kemana? Lepaskan. Diam Henny. Ayo Henny. Lepaskan. Ayo, jangan Henny mau nakal. kemana?
Lepaskan! Tidur. Nggak mau. Kalau Yun tidur nanti dia datang. Tidak. Dia datang. Tidak. Dia datang. Lagi ngapain? Lihat kabar film. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Malu ah. Yuyun. Tidur ya. Sama suster. Oh iya. Yuk. Makannya habis tadi. Tadi pagi ikut senam nggak? Bagus. Supaya sehat badannya ya. Lalu soal laki-laki itu bagaimana? Masih ingat? Jangan diingat-ingat. Buat apa? Laki-laki kan bukan cuma dia. Banyak. Suatu hari Saya tidak butuh laki-laki. Laki-laki itu setan, kambing, kancil, karung bolong. Ya. Suster. Sama suster dulu ya. Laki-laki lebih baik diiris-iris. Yun! Bu, lihat Yuyun, Bu. Iya, Yun. Mau coba? Sport. Hidup itu sport,
Hidup itu sport, kuat-kuatan. Hidup itu tinju, tonjok-tonjokan. Yuyun, yuyun. Yun! Ya Allah, bahaya. Percayalah, semua penyakit ada obatnya. Iya, Pak Dokter. Paling tidak kita percaya pada Tuhan. Iya. Namanya saja penyakit, mesti diobati. Betul. Pilek saja diobati, apalagi penyakit yang menyangkut jiwa. Iya, betul. Jangan takut sama dokter jiwa. Memangnya dokter jiwa itu Dracula. Pak dokter ini bisa juga melucu. Seperti Mang Duduk. Emang saya kan anak cucunya tukang reok. Tapi reok Jawa Timur. La 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 la. Sekedar contoh. Mang Dudung, Pak dokter bisa saja. Aduh, celaka tuh anak. Syukur pada Tuhan bahwa sekarang Yuyun sudah sembuh. Semua. Tapi begitu keluar dari rumah sakit ini, kesehatan Yuyun tergantung pada sikap bapak, sikap saudara-saudaranya, keluarganya, tetangga-tetangganya. Pendek kata, sikap masyarakat pada Yuyun. Semohon, Pak Dokter. Kesembuhan pasien-pasien di rumah sakit ini pada dasarnya sebenarnya tergantung juga pada sikap masyarakat. Merokok, Pak Dokter. Terima kasih. Jadi bulan depan Yuyun harus kembali lagi ke sini untuk kontrol, Pak Dokter. Sumuhun, Bapak. Hatur nuhun, Pak Dokter. Terima kasih, suster. Mangga. Terima kasih, Pak dokter. Mangga, Terima mangga. kasih. Pak, buat beli rokok. Neng, hati-hati. Di luar rumah sakit lebih sulit.
kadang-kadang lebih sakit. Tapi jangan takut, tidak apa-apa. Tuyul perawan. Maaf Nona, kalau sepeda tuh sepeda baru, tapi nggak bobrok. Tapi kan mau disuruh-naikin. Ada apa tuh anak lari? Nonton Yuyun pulang dari rumah sakit. Apa bisa sembuh dia? Ah, tidak mungkin sembuh. Buat penyakit seperti Yuyun, sembuh dan kambuh itu seperti siang dan malam. Siang sembuh, malam kambuh. Bisa dapat laki dia. Ah, jin yang mau. Ayo bubar. Ayo bubar. Bubar. Kita pakai malam ya. Ajar. Bagus ya. Hah? Barangor. Ayo bubar. Bubar. Ayo bubar. Ya, ya. Bubar. 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 Tahu Aku rasa. tadi tuh yang paling nakal, anaknya Haji Blotong. Jadi disuruh orang tuanya pasti. Saya sumpahi, cuma separuh kepala rambutnya yang tumbuh. Gundul selama hidup, tahu rasa. Bangor, apa nggak sekolah mereka? Mengapa seperti golek? Kenapa jadi malu-malu sama Kak Yuyun? Ayo salaman. Mau ikut-ikutan biadab? Hah? Ayo. Hidup itu harus banyak muji syukur, biar jangan banyak penyakit. Nih Yun, kamu pasti kangen. Kue uli ini Wak bikin sendiri. Aduh, pakai bilang bikin sendiri segala. Kayak orang kedongan saja. Tahu Yun, sebetulnya kue itu Wak beli dari toko besi. Yun, makan atuh Yun, dong, ding, ya. Ya? Mangga, Wak. Mantap. Pasti aku
samawati wal ardo wala yahuduhu hituhuma wa huwal aliyul azim. Doa wa makbul. Makbul. Segala macam setan pasti hilang. Percaya Yun, setelah penderitaan pasti kesenangan. Semalam Wak mimpi ada lelaki tampan naik mobil. Alah, sekarang bukan zamannya mimpi-mimpian. Itu tidak penting. Yang penting sehat. Cemidah, tidak isa dulu. Biarkan. Jangan bicara soal laki-laki dulu. Kenapa? Pamali. Pamali? Apa yang saya raba sama sekali tidak saya rasa. Saya merasa seluruh diri saya kram. Tuhan, jiwa saya kram. Tuhan, saya laksana layang-layang putus di awang-awang. Di awang-awang. Bu, Yun sangat pucat ya. Sama sekali tidak. Ibu selalu bersikap manis. Perempuan harus selalu bersikap manis. Bu, Yun minta maaf. Yun tidak salah apa-apa. Yun, rasanya tidak bisa kuliah lagi. Rasanya. Jangan pikirkan kuliah dulu. Sekarang yang paling penting sehat. Pasti kamu capek. Tidurlah.
Yuyun ingat, Yun. Yuyun. Yun. Bangun. Kamu mimpi, Yuyun. Yun. Yuyun. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Yun. Ibu yang tercinta, maafkan kalau Yuyun diam-diam pergi. Karena kalau Yuyun pamit, pasti tidak boleh. Ibu, sebenarnya Yuyun merasa senang sekali di rumah. Tapi Yuyun kira Yuyun sebaiknya kembali saja ke rumah sakit. Yuyun tidak tahu kenapa, tapi Yuyun bingung sekali. Ibu, mohonkan maaf Yuyun kepada Bapak. Cium untuk adik-adik. Ananda, Yuyun. Saya betul-betul kehilangan. Sejak kecil belum pernah saya perhatikan dia. Kalau kita tidak sehat, anak-anak ikut tidak sehat. Dia menderita sekali. Lebih baik segera kita ke rumah sakit, Pak. Jadi jelas, tahun ini rupanya harus menjadi tahun psikiatri masyarakat. Saya kira ya, Prof. Saya tetap mengusulkan program saya tahun lalu segera direalisir. Sebab kita tidak bisa terus-terusan membiarkan masyarakat bersikap keliru terhadap pasien-pasien jiwa. Dan saya lebih cenderung kepada kampanye yang dititik beratkan pada media komunikasi yang sifatnya visual. Sebab... Oke. Saya kira kita semua yang ada di sini sepakat. Sekarang saya kira hanya tinggal masalah-masalah teknis. Kita bicarakan nanti saja dalam rapat administrasi. Oh ya, Bayung, tolong siapkan data-data mengenai pasien-pasien yang keluar masuk tahun kemarin. Juga kalau bisa data-data 10 tahun sebelumnya. Iya, Prof. Ada yang nggak beres, ya? Nggak tahu. Saya tiba-tiba menjadi sentimental lagi seperti mahasiswa. Persis seperti ketika saya masih mahasiswa. Memperhatikan pasien-pasien yang keluar masuk. Sembuh tapi kembali kambuh. Saya merasa apa yang saya lakukan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tugas kita dalam hidup memang kerja. Ya, tapi buat apa? Buat mengabdi kepada hidup itu sendiri. Kepada kemungkinan-kemungkinan. Kepada harapan-harapan. Kepada Tuhan. Pantes juga rambut kamu dijepit begini. Seperti dulu saya jelaskan, di bulan-bulan ini Yuyun masih belum stabil. Nggak apa-apa. Tapi sebaiknya beri dia kesibukan. Supaya tidak merasa sepi. Baik, Pak Dokter. Duduk, Bu. Ya. Tidak apa-apa kan, Yun? Yun, di kampung sepi ya? Biasa di Bandung. Ingat Yun nasihat saya? Jangan hiraukan orang lain. Di rumah kan ada adik-adik yang manis, ibu, bapak, iya kan? Pokoknya besarkan hati. Itu yang penting. Ada telepon, Dok?
Jangan lupa Yun, pulang. Pulang itu hangat. Dan cari kesibukan. Sehat kan? Sejak zaman Nabi Adam, obat hidup itu cuma ada 2 yang manjur, yaitu kerja dan ibadah. Ini ibu dapat dari Ustadz Saleh malam Jumat yang lalu. Lalu ada juga obat gosoknya kata beliau, yaitu senyum. Selalu senyum itu sehat. Kamu cantik, Yuyun. Kamu harus tahu itu. Lebih baik tidak usah, Pak. Nanti jadi ribut. Bu, sikap tetangga-tetangga terutama anak-anaknya sudah kelewatan terhadap Yuyun. Mereka semakin kurang ajar. Iya, tapi kita nanti... Pak, jangan menambah heboh atuh. Saya akan menemui Pak RT. Saya akan protes. Kalau tidak, tetangga-tetangga dan anak-anak mereka akan semakin kurang ajar. Saya tidak rela semua orang secara bersama-sama akan merusak hidup Yuyun. Kita harus berhati-hati. Saya tidak peduli. Yang penting Yuyun. Yuyun tidak apa-apa, Pak. Sekarang Yuyun sudah kuat. Yang penting sekarang, Yun harus membuktikan bahwa Yun sudah sehat. Bapak tersinggung, Yun. Bapak sakit hati. Yun juga sakit hati. Tapi mau apa lagi? Yun juga marah. Yun harus melakukan sesuatu. Harus. Yun ingin bekerja, Bu. Saya kira Yuyun benar. Itu yang paling baik. Ya? Betul Yuyun ingin bekerja? Dengan bekerja, Yun kira Yun akan merasa seperti lahir kembali. Ya, dan yang paling penting, kalau Yuyun bekerja, setan-setan di kampung ini nyahok bahwa... Yuhu, wedang bajiku. Kita harus siap-siap. Siap-siap? Kita harus mengadakan syukuran, kita harus pesta, dan Yuyun betul-betul sudah lahir kembali. Ya, mbang ting, mbang ting, ting, mbang tang, tang. Gerai itu dia boina. Deh, otak nyeret hati. Anak milih tuh mana jangan.
Yang penting cari suami itu yang kaya. Kalau bisa yang tua, biar cepet mati. Jangan terpengaruh film atau TV, semuanya bohong. Yang cakep, yang muda itu bohong. Pokoknya kaya. Apa? Bilangin Cemida tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak tidak ngajarin yang jelek, tapi kenyataan. Kalau ada orang yang tidak membutuhkan kekayaan, pasti bukan orang, tapi malaikat. Apa? Sakedik anu bade disuhun. Dasram datang. Dasram? Si Dasram. Dulu waktu muda dia sampai sakit tipes karena cintanya. Wah, tolak mentah-mentah. Hah? Di mana sekarang? Di luar lagi nanak. Jangan lupa yang tua, yang kaya ya. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan suka dengar omongan Uwa, bisa berantakan. Yuyun tidak masuk angin. Ibu, Yun kan sudah sehat sama sekali. Syukurlah. Sudah berapa kali saya bilang jangan bicara soal laki-laki dulu. Itu berbahaya buat Yuyun. Barka, anakmu itu sudah sering patah hati. Dan saya merasa perlu memberi nasihat-nasihat. Tidak ada yang lebih penting kecuali sehat. Pangling. Masa Pangling? Dasram. Mangga Pak Dasram. Bagaimana Yun? Senang? Senang sekali, ternyata Bapak berubah betul. Tapi kenapa Yuyun tidak mau keluar? Menemui tamu-tamu? Yuyun malu. Yuyun tidak boleh begitu. Yuyun sendiri yang harus berani, atuh.
Apa surat-surat ini sudah diparaf Edi? Sudah, Pak. Edi, segera laporkan ke Pak Barnas ya, bahwa calon yang Bapak bilang kemarin sudah datang. Mangga, Pak. Setelah itu segera kamu kemari. Oh iya, berkas-berkasnya bawa kemari. Mangga, Pak. Mangga. Beres, Barka. Apa tidak pakai dites? Apa kamu tidak merasa terhina kalau pakai dites segala? Hah? Kedengarannya enak betul. Barka, ini siapa? Hah? Dan general manager hotel ini siapa? Hah? Kita kawan, Barka. Sejarah publik ini masih bayi. Masuk. Edi, antarkan Pak Barka ke bawah. Mangga, Pak. Beres, Barka, beres. Terima kasih, Bule. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Edi. Bye-bye. Your attention please, Mr. Schlundorf. Mr. Schlundorf, you are wanted on the telephone by the reception. Thank you. Di sini ada copet. Pak Barka, hotel ini seperti masjid. Oh, aman. Dan inilah hotel terbaik di seluruh dunia. Oh. Terima kasih. Your attention please, Mr. Schlundorf. Mr. Schlundorf, you are wanted on the telephone by the reception. Thank you. Ya Allah, kacamata. Ya Allah, ya Allah. Satu, dua, tiga, empat tingkat, 5, 6, 7. Hah? 7 tingkat. Megah, mewah. Bukan main, Pak Ule. 7 tingkat? Pokoknya salangit. Kayak apa gedung itu ya? Persis di Amerika. Oh. Saya diantar oleh Pak Ule ke tiap-tiap lantai yang dialasi permadani mewah. Bukan main. Di atapnya yang rata seperti lapangan sepak bola dari semen itu, saya melihat kota Bandung. Bukan main. Akhirnya saya ngerujak di sana bersama Pak Ule. Ngerujak? Ngerujak, ngalotek. Mudah-mudahan Yuyun betah kerja di sana. Pasti betah. Di kantor itu Yuyun akan mendapat teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, dan itu baik untuk kesehatannya, seperti kata Dokter Helmi. Yuyun. Kenapa, Yun? Yun. Kita panggil dokter, Bu. Yun tidak apa-apa. Yun cuma masuk angin. Betul? Alhamdulillah. Ibu kerok ya?
Yun, jangan sakit lagi. Bapak takut. Bapak terlalu banyak penyesalan. Bapak salah. Sekarang Bapak harus berhasil membuat Yuyun senang. Maafkan Bapak. Amang bisa saja. Benar Yun. Ini benar-benar riwayat Mamang. Dari kecil sampai puber, Mamang selalu dijuluki Sukrasana. Kadang-kadang togok. Karena tampangnya jelek. Kenapa mau? Coba, kenapa Mamang sukses sebagai pemborong? Padahal tampang Mamang tidak komersil. Karena Mamang tidak pernah putus asa. Pokoknya tampang tidak penting. Seperti Sukrasana, jelek di luar, tapi yang di dalam kualitasnya kualitas Nabi. Kempes gitu, gosong di luar, gurih di dalam. Dibuka atuh pepesnya. Jangan-jangan yang di dalam yang gosong. Tenang, tenang. Yang kedua, camkan bahwa yang penting dalam hidup ini bukan ini, tapi ini. Tahu apa ini? Bukan perut, tapi jantung. Jantung sehat, negara kuat. Jantung? Falsafat mana itu? Ustaz Saleh tidak pernah bilang begitu. Makanya dengar. Supaya jantung mendistribusikan darah secara teratur, diperlukan jantung yang sehat. Nah, supaya jantung kita sehat, kita harus membiasakan hidup dengan cara dan gaya yang sehat. Makan, tidur, dan ibadah yang teratur. Jangan melohok. Hebat betul belum tidur. Mau jaga malam? Saya sudah mimpi 2 kali. Yuyun tidak bisa tidur katanya. Tidak bisa tidur? Tidak apa-apa, Bi. Cuma sedang bingung memikiri kerja besok. Bingung. Kan pengalaman baru. Jangan dibikin bingung, atuh. Senang tidak kerja? Senang, Bi. Tapi kayak mau ujian. Iya, tapi jangan dibikin bingung. Orang bingung gampang kehilangan. Mulai besok Yuyun kerja. Insya Allah segala sesuatunya akan terjadi seperti apa yang kita harapkan. Demi semua itu, terutama demi kesehatannya, untuk sementara jauhkanlah Yuyun dari laki-laki. Yat, jaga Yuyun. Salam buat Pak Ula, Yun. Bilang terima kasih. Obatnya tidak ketinggalan, fix obat gosok. Oh iya, apa tidak lebih baik bawa roti apa bawa apa untuk itu tuh? Sudahlah, sudahlah. Jangan kepanjangan upacaranya. Nanti malah bingung si Yuyun. Naik Yun. Bismillah. Hati-hati ya, Yat.
Kok Kakang nangis? Iya, banyak dosanya. Room service 24 jam. Baik. Rokoknya, Pak. Oh. Alah, turutin aja Bang Gustaf, banyak ini duitnya. Iya deh. Gile, banyak banget kita pakai. Kok jadi kita yang suruh bayar? Mulai berani Bung Fauzan. Sialan lu. Asik bener, Yun. Halaman ini akan Yun sulap, Bi. Minggu depan taman ini pasti semarak. Apa itu yang dibawa? Pupuk? Surat-surat pacaran dulu. Foto-foto. Ibu bapak pasti akan bahagia sekali melihat kamu sekarang. Yun bahagia, Bi, karena Yun punya masa depan. Tentu, Yun. Semua orang punya masa depan. Semua orang punya harapan. Percayalah, semua akan berakhir dengan bahagia. Kalau ada sesuatu yang sulit, hubungi Bapak. Bapakmu, sahabat Bapak. Terima kasih, Pak. Kenapa kamu murung? Tidak, Pak. Bagus. Kalau kamu murung, hotel ini bisa bangkrut. Nah, gembiralah selalu, supaya tamu-tamu juga gembira. Halo. Ribut-ribut di hotel. Tidak boleh. Papi beliin tasnya nanti ya, Udah, Papi, nggak ya. usah kamu Bener besok nih, beli. Papi, ya. Jangan, Papi. awas itu. Ya, awas itu. Papi. Reception selamat siang. Oh, Rini tidak masuk. Baik. Lain kali nginep lagi ya.
Mohon ditunggu dengan segera di parkir dulu. Seperti Anda tahu, hotel ini merupakan hotel termegah di kota ini. Kamar-kamarnya Yuyun? luas. Kemana wae? Kemana wae? Kamu yang kemana? Aduh Yuyun, kerja di sini Yun. Kamu survei? Ay, sudah kenal. Bukan kenal lagi. Satu geng. Aduh Keke. Nah, saya kira untuk sementara sudah cukup data-data yang diperlukan. Sekarang kita ngomong sebentar. Waktu kuliah dulu Yuyun rajin tidak? Rajin sekali, Pak. Malah dia termasuk yang pintar. Sayang sekali dia berhenti kuliah. Kurang biaya barangkali? Tidak. Karena sakit. Sakit? Sakit apa? Gila. Pernah gila, Pak. Saya khawatir. Di belakang hari, Yuyun akan kambuh kembali. Atau, iya, atau... Saya sengaja belum melaporkan hal ini kepada Pak Barnas. Yuyun, anak sahabat Bapak, saya kira... Ini bukan lagi masalah sahabat. Ini bisnis. Yang penting sebelum kita mengambil keputusan, cari dulu keterangan mengenai Yuyun selengkapnya. Hubungi tempat dia kuliah dulu. Kalau perlu, datangi rumah sakitnya. Mangga, Pak. Seneng kerja di sini. Biasa. Dulu kuliah di mana? Di Akademi Perhotelan. Kok kikir sih omongannya? Kalau terlalu boros, nanti cepat habis kata-kata saya. Nanti bisu. Mama. Sumpah, mobil saya suci. Belum pernah ternoda. Saya suka laki-laki itu, Tuhan. Tapi saya takut. Kita satu jurusan. Saya antar. Sedang apa dia? Mandi. Bagaimanapun kita harus hati-hati. Sekarang coba ceritakan dengan cermat. Berapa umur laki-laki itu? Kira-kira 30-an. 30-an. Orang mana kira-kira? Kurang jelas. Tapi kalau lihat wajahnya, antara Arab dan Ambon. Sebentar.
Pokoknya begini, bangsa apapun, ras apapun, kaya, miskin, tinggi, pendek, kita tolak semuanya untuk sementara. Bulan-bulan ini Yuyun tertutup untuk segala jenis laki-laki. Kamu bisa karate? Yayat laki-laki, Mang. Bagus. Kalau perlu, lindungi Yuyun secara fisik. Artinya, kalau laki-laki itu main paksa. Kok kelihatannya genting amat? Nanti saya Ada ceritakan apa? semuanya. Mon, kunci pagarnya. Tuhan, saya mencintai lelaki itu. Tapi saya takut. Saya takut hal itu terjadi lagi. Punten. Inti biar. Punten. Betul, Mang. Laki-laki itu. Shh. Shh. Punten. Punten. Matikan lampu. Yuyun, Fauzanku, saya cinta padamu luar dalam. Fauzanku, Tanpa kau saya mampus. Kau adalah oksigen bagiku. Fauzanku, Yuyunku. kita kawin.
Sering-seringlah berdoa. Tuhan memang Maha Pemurah. Mintalah yang baik-baik, kerja yang baik, rencanakan masa depan yang baik. Kelihatannya kamu seperti sedang jatuh cinta, Yun. Saya akan mulai lagi semuanya. Ai, cerahnya Yuyun kayak matahari jam 12. Aduh, pakai absen segala. Iya dong, kan pegawai. Perhatian. Mobil nomor D12. Surveinya sudah selesai? Hampir. Sarjana dong. Perhatian. Mobil nomor Pagi. 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 AX. Sopir Robi ditunggu di depan. Terima kasih. Jangan lupa ya. Mangga. Sumpah, saya bukan laki-laki jahat. Izinkan saya masuk. Kang, laki-laki itu datang. Siapa? Yang ngejar-ngejar Yuyun. Hah? Cari story dia. Mau apa dia? Mau perang? Kelihatannya sih dia serius. Alah, laki-laki sok serius kalau soal-soal perempuan. Taktik kuno itu. Ayo. Saudara siapa? Dari mana? Dan mau apa? Nama saya Fauzan Hamdani, Pak. Asisten manajer PT Jasa Lautan Ekspor Import. Barang-barang kerajinan. Selanjutnya, mohon saya diizinkan duduk. Saya capek. Silakan duduk. Aduh, terima kasih. Saya mau bicara. To the point, to the point. Saya 100% laki-laki. Maksud saya laki-laki baik. Beberapa kali, saya sudah jatuh cinta. Tapi selalu tanpa realisasi. Sekarang, tekad saya bulat. Kalau tidak, saya bisa keburu tua. Expire. Nanti dulu. Jangan dulu bicara soal cinta. Itu soal permen. Belakangan. Saudara belum mengatakan dengan jelas apa maksud kedatangan saudara. Saya mau menyampaikan ini buat Yuyun. Saya sedang memberanikan diri menemui bapak dan ibu untuk membuktikan bahwa saya serius. Saya bukan laki-laki iseng. Saya mencintai Yuyun 100%. Syarat apapun akan saya terima. Serius. Saya akan selalu tetap menjaga Yuyun
sampai perang nuklir meletus. Saya harap dia masih lowong. Saya betul-betul membutuhkan dia, seperti ikan membutuhkan air. Besok malam saya datang lagi. Saya harap bisa ketemu. Selamat pagi, Yuyun. Selamat pagi. Hidup itu selalu indah dengan setangkai bunga. Juga indah sekali, cantik sekali, semangat sekali. Terima kasih. Duduk. Jangan kaget, Bapak suka bunga. Semua bunga. Di dalam bungkusan ini bukan saja ada hadiah barang, tapi yang terpenting rasa dan ucapan terima kasih manajemen hotel ini untuk Yuyun, untuk semangat Yuyun. Ketika saya diminta menghadap Bapak, saya sudah bingung. Sekarang saya semakin bingung karena hadiah ini. Saya belum apa-apa. Anda sudah apa-apa. Sebagai karyawati yang paling baru, semangat Yuyun menonjol sekali. Manajemen betul-betul sangat menghargai semangat Yuyun. Karena itu, saya tidak tahu mesti mengucapkan apa. Saya belum pernah merasa bahagia seperti ini. Tapi saya mau berjanji akan berusaha lebih baik lagi bekerja. Secara pribadi, saya juga kagum kepada Yuyun. Tapi manajemen beranggapan Yuyun akan rugi kalau bekerja di hotel ini. Manajemen yang baik selalu meneliti personil-personilnya. Kami sudah meneliti dan ternyata Yuyun tidak cocok bekerja di sini. Saya semakin bingung. Saya betul-betul tidak mengerti. Manajemen betul-betul yakin Yuyun lebih cocok di tempat lain. Tapi kenapa? Boleh saya bertanya, betul Anda berhenti kuliah karena sakit? Saya kira saya tak perlu bicara lebih lanjut. Salinan-salinan ijazah ini pasti Anda perlukan. Saya betul-betul musuh masa silam. Kalian betul-betul masa silam yang brengsek.
Mengapa harus lari kau Yuyun? Kenyataan harus dihadapi. Mengapa harus lari kau Yuyun? Masyarakat memang kayak mesin. Proteslah tapi jangan lari Yun. Tantang berani ini realita. Buktikan kau adalah jiwa Yun. Masyarakat kadang brengsek. Jangan lari, jiwa lebih kuat dari mesin. Jangan lari, engkau jiwa masyarakat mesin. Mengapa harus lari kau Yuyun? Kau kaya karena punya harapan. Mengapa harus lari kau Yuyun? Rontak dong atas masa silam. Mengapa harus lari kau Yuyun? Kau kaya karena punya harapan. Mengapa harus lari kau Yuyun? Dia belum pulang. Di kantor tidak ada. Yayat sudah cari kemana-mana. Kami sangat khawatir sekali. Baru beberapa bulan dia keluar dari rumah sakit. Yuyun. Saya sangat berharap sekali malam ini bisa bicara dengan dia. Maaf, kalau boleh saya tahu. Nanti akan saya ceritakan semuanya. Sekarang lebih baik kita cari. Sebagai anak pertama, sejak kecil Yuyun selalu merasa tertekan karena ayah ibunya selalu bertengkar. Ayahnya memang sangat keras sekali. Dan maaf, ayahnya nakal. Maaf, kalau mengenai soal laki-laki, bagaimana? Beberapa kali Yuyun mengalami kegagalan dalam soal laki-laki. Waktu SMA pernah dia pacaran. Tapi ya, namanya juga cinta SLA, cinta coba-coba. Lalu begitu lulus SMA, Yuyun pernah akan dipaksa kawin oleh ayahnya dengan seorang pemuda kaya raya di desanya. Tapi Yuyun tidak mau. Dan terakhir, Yuyun pacaran dengan seorang insinyur muda. Sampai pada suatu hari, mereka merencanakan akan kawin. Tapi rencana itu gagal karena si insinyur itu harus mengawini teman sekerjanya. Demi Tuhan, saya bukan lelaki semacam insinyur itu. Saya mencintai Yuyun, mutlak dalam keadaan bagaimanapun. Saya harus menemui dia. Yuyun, saya juga punya anak hampir sebesar kamu. Masih SMA.
Dia pasti akan senang kalau malam ini Yuyun tidur di rumah. Yuyun tidak mau, dokter. Yuyun mau di sini karena semua orang menghendaki Yuyun di sini.